Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Pos Group lainnya, seperti lampos.co, lampungpos.id dan juga Sai Radio 100 FM. Oke Mas Wid, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya, personel Satlantas Polresta Bandar Lampung dirombak usai OTT. Selanjutnya, perkara penipuan rekrutmen honorer dilimpahkan ke Jari. Kemudian untuk berita ketiga, Metro kembali ke zona merah. Berita keempat, warga Lampung Timur terpapar COVID-19 mencapai 1.639 orang. Dan yang terakhir, truk oleng seruduk satu rumah dan 2 motor di Jalan Sutami. Oke, Mas Wid, ini ada tentang perkara penipuan rekrutmen honorer yang sekarang sudah dilimpahkan ke Kejari. Bagaimana menurut Mas Wid? Ya, ini kemarin Poltabes Bandar Lampung itu melimpahkan berkas perkara penipuan tenaga honorer. Tersangkanya adalah perempuan, dia ini ASN di Provinsi Lampung lah ya katakan. Terus dan ini nanti berkasnya kan masih akan diperiksa lagi. Dan yang jadi persoalan itu kan perempuan, tersangkanya honorer. Tersangkanya adalah ASN di Pemprov Lampung. Kemudian sebenarnya ada juga kasus serupa yang melibatkan ASN juga di BKD Bandar Lampung, tapi kasus ini masih bergulir dan yang bersangkutan ketika dipanggil sampai saat ini belum memenuhi panggilannya. Yang jadi inti dari berita ini barangkali adalah bahwa sekarang ini banyak orang yang menjanjikan, kamu nanti berani bayar saya berapa, saya jamin kamu bakal diterima PNS, kamu saya jamin diterima sebagai tenaga honorer atau apa gitu. Dan ini yang harus masyarakat harusnya sangat paham, karena ini bukan sekali dua kali, ini sudah hampir puluhan kali. Betul. Banyak yang tertipu, banyak yang tidak melaporkan karena merasa enak nggak enak karena mereka adalah kerabat atau orang-orang dekat. Seharusnya semua masyarakat hati-hati, jangan mudah tergoda rayuan. Kamu nanti saya terima jadi honorer, kasih dong biaya sekian. Gitu. Ya, kita harapkan tentunya mungkin ada yang mengetahui tentang hal ini bisa langsung melaporkan karena agar permasalahan ini tidak kembali terjadi lagi ya Mas Wid ya. Baik, kita kali ini akan beralih untuk lampungpos.id. 5 deret berita di antaranya menjadi trending topik, yaitu yang pertama, Kampus Merdeka tingkatkan kualitas generasi bangsa. Selanjutnya, surplus beras Mesuji siap pasok ke bubble. Untuk berita ketiga, Pringsewu optimalkan rumah isolasi Pekon. Untuk berita keempat, vaksin lindungi diri dari mutasi COVID-19. Dan yang terakhir, Metro berlakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Oke, ini ada salah satu kabar yang membahagiakan tentunya dari Mesuji yang mengalami surplus beras akhirnya sampai bisa untuk ekspor ya ke bubble. Wow. ya bagaimana Mas Mesuji ini tahun ini kan mengalami surplus beras ya. Jadi surplus berasnya hingga mencapai 146.000 ton. Wow. Dan ini mengukuhkan Provinsi Lampung ini sebetulnya bahwa Provinsi Lampung sudah layak disebut sebagai basis pangan, sentra pangan, pusat pangan nasional, karena beras dari Lampung itu sudah dikirim kemana-mana. Kalau di Lampung Selatan itu dikirim ke Jakarta, Lampung Tengah juga dikirim ke Jawa. Nah ternyata Mesuji juga surplus 146.000 ton dan sudah ada MOU akan dibeli oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung atau Babel. Dan sekarang kan apalagi infrastruktur sekarang itu kan sudah memadai ya. Inilah berkah dari infrastruktur juga. Jadi pengirimannya itu kan nanti beras itu melalui jalan tol langsung ke Palembang, ke pelabuhan Tanjung Api-Api, kemudian dikirim lagi lewat laut ke Babel. Atau bisa juga melalui jalur laut, dia dari ada pelabuhan di Sungai Sidang situ, kemudian langsung
diangkut ke Babel melalui laut. Jadi banyak sekali jalurnya untuk mencapai. Tentunya ini juga salah satunya karena keberadaan kemajuan infrastruktur ya. Alhamdulillah. Tentunya kita ucapkan terima kasih juga begitu kepada para petani dan juga pemerintah daerah setempat yang berhasil untuk mendukung adanya surplus beras ini. Selanjutnya, Mas Wid, kita punya trending topik juga dari Radio Sai 100 FM tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda. Di antaranya, Andin antusias nyanyikan ulang lagu Chrisye dan Vina Panduwinata. Kemudian kalahkan ratusan kandidat lainnya. Sela Anandara terpilih menjadi vokalis baru di Ecotaste. Untuk yang ketiga, Maroon 5 merilis album Jordi dan melepas video musik untuk single Lost. Yang kelima, maksud kami untuk keempat, Blackpink bersiap melakukan proyek ulang tahun debut kelima. Masih dari Korea Selatan, Park Seo-joon gabung di film Captain Marvel 2, The Marvels. Oke, ini ada kabar dari musisi Indonesia Andin yang ternyata sebagai musisi kekinian, beliau juga menyanyikan ulang lagu dari musisi yang cukup legend di Indonesia. Ya, Andin ini kan musisi muda ya, katakan dia mewakili kalangan muda sekarang ini. Jadi Andin ini menjadi salah satu dilibatkan dalam album yaitu lagu baru dari masa lalu. Wow. Jadi ada beberapa lagu, salah satunya Andin. Dan Andin menyanyikan lagu Kisah Insani yang dipopulerkan oleh Chrisye dan Vina Panduwinata dulu ya. Dan ini memang untuk album ini semacam mengarsipkan lagu-lagu lama itu kan dalam bentuk yang baru. Kalau dulu kan ada PH, piringan hitam, ada kaset. Nah, sekarang udah dengan cara-cara dengan digital lah ya. Dan ini bahwa ada satu lagi pesan yang ingin disampaikan dari album ini bahwa kepada generasi muda ini, bahwa Indonesia itu memiliki banyak warisan musik-musik berkelas dari masa lalu. Dan ini jangan sampai terbenam, jangan sampai terlupakan. Makanya dinyanyikan ulang, dibuat album baru. Makanya dengan judul albumnya Lagu Baru dari Masa Lalu. Luar biasa. Tentunya generasi muda akhirnya juga berkesempatan untuk menikmati karya dari musisi legend tersebut dengan cara yang kekinian juga. Oke, terima kasih Mas Widodo. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi untuk trending topik dari multiplatform Lampung Post Group. Untuk mengetahui informasi selengkapnya silahkan baca di surat kabar harian umum Lampung Post. Kunjungi juga lampos.co serta lampungpost.id. Selanjutnya untuk mengetahui informasi tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda, silahkan dengarkan Radio Sai 100 FM dan kunjungi juga websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.